Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adimas Adventiadi dengan nomor NIM 172070088, kelas 173A 07. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer mengenai tutorial membuat wireless LAN dengan metode mikrotik. Oke, kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih tutorial secara singkat membuat wireless LAN dengan metode mikrotik. Untuk langkah pertama, yaitu hubungkan mikrotik ke laptop atau komputer kalian menggunakan Winbox. Pilih mikrotik kalian yang akan digunakan untuk dikonekkan. Setelah itu, klik tombol connect. Lanjut, untuk langkah kedua, pada gambar di samping kiri saya, bisa dilihat jika mikrotik kalian masih baru, silahkan terlebih dahulu untuk di-reset no configuration. Dan jika sudah ada, kalian bisa membuka menu IP atau address. Untuk langkah yang ketiga, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya ada gambar, bisa kita lihat di situ ada klik tombol plus untuk menambahkan IP address. Di sini saya menggunakan IP 192.168.50.1/24. Dan kita juga jangan lupa untuk pilih interface-nya yaitu WLAN 1, lalu klik Apply atau OK. Lalu untuk langkah yang keempat, bisa dilihat di samping kiri saya ada gambar yang sudah saya buat. Teman-teman bisa klik pada menu sebelah kiri, ada yang namanya menu wireless. Lalu untuk langkah yang kelima, itu bisa dilihat di samping kiri saya, ada gambar yang sudah saya buat. Itu kalian bisa pilih tab yang bernama Security Profile. Lalu kita klik tombol plus untuk menambahkan wireless yang digunakan nanti. Untuk langkah yang keenam, kita bisa lihat di samping kiri saya yang sudah saya buat gambar. Bisa kita lihat di sini bisa menambahkan kata sandi baru seperti ada gambar pada di samping kiri saya. Kalian bisa custom untuk nama security, terus dan juga kata sandinya bisa di custom. Untuk langkah yang ketujuh, teman-teman bisa lihat di gambar di samping kiri saya yang sudah saya buat. Teman-teman bisa menambahkan security profile-nya, lalu menuju ke tab yang bernama Wi-Fi interface. Untuk langkah yang ke-8, teman-teman bisa lihat di gambar kiri saya ada gambar yang sudah saya buat. Jika sudah pada tab Wi-Fi interface, kalian bisa klik 2 kali bagian WLAN 1 dan akan keluar pengaturan pada WLAN 1. Untuk langkah yang ke-9, teman-teman bisa lihat di samping kiri gambar yang sudah saya buat. Itu teman-teman menuju pada tab wireless, lalu ubah mode menjadi upgrade agar bisa memancarkan sinyal Wi-Fi-nya.
dan menjadi 2GHz, strip B, flash G atau N. SSID-nya untuk nama WiFi-nya kalian bisa ubah sesuai selera, dan security profilnya yang sudah kalian buat tadi. Lalu klik apply atau OK. Untuk langkah yang ke-10, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya ada gambar yang sudah saya buat. Itu kalian bisa klik enable WLAN jika posisi keadaan WLAN-nya disable atau mati. Bila klik satu kali bagian WLAN, lalu klik pada bagian centang biru di atas, dan jika sudah enable, maka tampilannya akan seperti yang sudah ada di gambar di samping kiri saya. Untuk langkah yang ke-11 adalah tahap konfigurasi pada WLAN yang sudah selesai. Kalian bisa menuju ke menu IP, lalu DHCP client, di mana menu ini akan digunakan untuk interface yang berhubungan langsung dengan router ISP. Untuk langkah yang ke-12, kita bisa klik tombol plus untuk menambahkan. Lalu pilih interface Ethernet, karena interface tersebut yang akan tersambung dengan router ISP. Setelah itu, klik apply atau OK. Untuk langkah yang ke-13, jika sudah menambahkan, pastikan Ethernet 1 kalian sudah berstatus bound dan mendapatkan IP dari router ISP kalian. Untuk langkah yang ke-14, setelah kita menambahkan DHCP client, kita juga bisa menuju pada menu IP atau DHCP server. Lanjut untuk langkah yang ke-15, setelah itu kita bisa klik menu DHCP setup, berada di paling atas. Untuk langkah yang ke-16, kita di sini bisa mengkonfigurasi jaringan wireless. Maka untuk DHCP setup-nya, kalian bisa memilih interface WLAN 1. Untuk langkah yang ke-17, kita bisa next dan next terus hingga bagian ini kalian bisa menyesuaikan DNS yang akan digunakan. Dan untuk saya sendiri di sini menggunakan DNS 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 untuk mempermudah saya pribadi. Setelah itu saya klik tombol next hingga selesai. Untuk yang ke-18, pada tahap DHCP server sudah selesai. Kita konfigurasi NAT MikroTik. NAT ini digunakan agar jaringan lokal bisa terkoneksi dengan baik dengan jaringan publik nantinya. Lalu kita bisa klik menu sebelah kiri, pilih IP, lalu peripheral,
Lalu kita bisa pilih juga pada bagian tab Net. Setelah itu, klik tanda plus untuk menambahkan. Untuk langkah yang ke-19, pastikan untuk chain-nya yaitu ScreenNet. Setelah itu, out.interface, pilih Ethernet 1. Dikarenakan interface tersebut akan langsung terkoneksi dengan rute DSP sesuai dengan DHCP klien yang sudah ditambahkan sebelumnya. Untuk langkah yang ke-20, jika sudah, kita bisa menuju tab action, lalu ubah action menjadi mesh query, dan setelah itu kita bisa klik apply atau OK. Untuk langkah yang ke-21, setelah kita mengkonfigurasi net, maka nanti akan muncul hasilnya seperti gambar yang di sebelah kiri saya yang sudah saya buat tadi. Untuk langkah yang ke-22, jika kita sudah mengkonfigurasi net, maka coba ping ke 8.8.8.8 atau ke google.com dengan cara klik menu sebelah kiri, klik bagian menu ini terminal, lalu ketik ping 8.8.8.8 atau ping google.com. Jika dari respon ping tersebut menunjukkan reply atau ada balasannya, maka net sudah berhasil. Untuk langkah yang 23 atau terakhir, tahap konfigurasi jaringan wireless atau WLAN pada Mikrotik sudah selesai. Kalian bisa untuk mencoba mengkonekkan ke WiFi yang sudah dikonfigurasi tadi dengan cara masukkan kata sandi yang kalian buat tadi. Nah, begitu saja untuk penjelasan dari saya mengenai wireless LAN dengan metode Mikrotik untuk tugas praktikum jaringan komputer. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari-hari mendatang.